Bagaimana kabar Kak hari ini? Kita Baik, Pak. ya. Tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Ya. Jadi saya melihat beberapa hari terakhir ini kita itu dalam prosesnya itu selalu saya lihat kayak suka ganggu temannya di samping. Nah, laporannya kemarin Rina merasa terganggu nak. Kalau itu sih selalu kena ganggu dan memang saya perhatikan seperti itu, makanya saya panggil ke sini. Saya ingin menanyakan kenapa sampai sering melakukan hal seperti itu. Saya merasa sedikit bosan Pak dengan suasana pembelajaran. Oh, bosan dengan suasana pembelajaran ya. Mungkin selama ini yang Bapak terapkan itu ketika Bapak mengajarkan hanya pakai modul, menjelaskan kemudian kerjakan tugas. Jadi selama ini cara Bapak mengajar seperti itu membuat kita agak sedikit bosan ya. Oke, nah kira-kira Nasita sendiri kalau memang merasa bosan, adakah kira-kira seperti apa pembelajaran nanti yang Nasita inginkan? Saya ingin pembelajaran bisa dilakukan dengan model yang lain. Dengan bentuk yang lainnya. Oke, jadi iya ya. Selama ini kan Bapak memang mengajar seperti itu, konvensional, masih tradisional atau apa. Ya, terima kasih. Mungkin nanti Bapak akan mengupayakan juga menghadirkan proses pembelajaran yang lain daripada yang lain. Mungkin nanti saya akan mengajar dengan menggunakan Nasita suka nonton video? Suka ya. Jadi mungkin nanti saja ke depannya Bapak akan mengajar dengan menggunakan menampilkan video pembelajaran atau apa ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya saya yang paling penting saya panggil ke sini itu bahwa untuk kemarin yang kita lakukan itu di kelas itu sangat-sangat sangat mengganggu. Selain mengganggu temannya di samping, tentunya mengganggu proses pembelajaran teman-temannya kita yang lain. Nah, kalau kita belajar itu tentunya yang perlu kita ini itu adalah bagaimana pembelajaran itu kita bisa merasa senyaman mungkin di dalam hidup itu. Nah, kalau dengan tindakannya anak Sita seperti itu kemarin mengganggu si Rina, tentu Rina akan merasa terganggu, tidak akan fokus pembelajaran kita, ya. Dan itu bukan saja anak Sita sendiri yang pernah mengalami seperti itu. Mungkin di sekolah-sekolah lain atau di kelas-kelas lain kejadian seperti ini juga mungkin bisa saja terjadi ya. Mungkin ada juga yang suka ganggu-ganggu temannya. Bukan Sita yang gitu. Nah, menurut Sita sendiri, kira-kira apakah ini keyakinan sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Ya. Tidak ya. Jadi kita kan di awal di kelas itu sudah membuat sebuah keyakinan ya. Keyakinan itu adalah semacam aturan atau tata tertib yang kita harus patuhi selama kita berada dalam kelas. Salah satunya itu tidak boleh membuat keributan selama proses pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan tertib seperti itu. Nah, tentunya apa yang sudah kita lakukan itu melanggar keyakinan kita. Kita sepakat ya? Iya. Nah, kira-kira harapannya Bapak dengan kita berdiskusi hari ini, Nasita kedepannya ingin seperti apa? Kedepannya saya akan mengikuti tata tertib kelas dan saya berjanji tidak akan mengganggu teman saya. Iya, luar biasa sekali. Nah, ya, jadi kita sepakat. Jadi terakhir untuk ini, mudah-mudahan dengan kita berdiskusi hari ini Nasita nanti menjadi bisa lebih baik lagi ya, kedepannya bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib, tidak mengganggu temannya, karena memang apa yang kita lakukan ini itu adalah sesuatu yang keliru ya. Selain mengganggu aktivitas kita di kelas, mengganggu Serina yang sementara belajar, juga mengganggu saya sebagai gurunya Nasita. Itu akan merasa terganggu ketika saya akan memberikan materi dan dia selalu menunggu lagi. Kita apalagi memecah konsentrasinya Bapak dan Ibu. Jadi kedepannya bisa lebih baik lagi ya.
Mohon ini diperhatikan, mudah-mudahan dengan kita berdiskusi, nah kita nanti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih ya atas terasa itu mungkin bisa kita boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Duduk. Iya, bagaimana kabar tak hari ini nak? Baik Pak. Baik ya. Tahu maksudnya kenapa saya panggil ya ke sini? Nah, saya melihat 3 hari terakhir ini Narina tidak hadir di dalam kelas bersama teman-teman pelajar. Boleh saya tahu alasannya kenapa sampai tidak datang? Maaf Pak, saya tidak hadir 3 hari ini karena saya menjaga adik saya yang masih kecil. Orang tua saya bekerja sebagai berkebun. Saya menjaga adik saya yang masih kecil, itu berumur 3 tahun. Begitu ya. Tidak ada cara lain ya untuk maksudnya untuk bisa dilakukan supaya tidak mengganggu nanti Lina untuk ke sekolah. Tidak ada Pak, karena Ada. saya cuma punya satu keluarga, tidak ada keluarga lain Pak. Iya ya. Jadi kita hanya 2 orang di keluarga itu kita bersaudara hanya 2 orang ya. Kemudian orang tuanya itu memang profesinya sebagai tukang kebun ya, tukang kebun panggilan gitu ya. Jadi setiap ada orang yang butuh jasanya bapak atas sama mata itu dipanggil. Nah, tidak apa-apa ya. Itu setiap orang juga pasti biasa juga seperti itu. Mungkin jangankan untuk Narina sendiri, mungkin di sekolah-sekolah lain mungkin ada juga anak yang seperti kasusnya dengan kita. Mungkin dia sampai tidak datang ke sekolah 1 atau 2 hari, bahkan berhari-hari karena sama dengan Narina sendiri itu mungkin dia jaga adiknya atau apa, karena selain dia tiada orang lain lagi yang bisa untuk jaga adiknya di rumah. Jadi mau tak mau dia juga harus begitu ya, tetap menjaga adiknya di rumah. Jadi selama dia menjaga di rumah itu dia juga tidak akan ke sekolah, mengganggu waktunya untuk ke sekolah. Nah, kira-kira selama 3 hari ini Rina tidak ke sekolah itu melanggar tidak dengan keyakinan yang ada di sekolah kita, keyakinan kelas kita? Melanggar Pak. Ya tentunya melanggar ya. Kita sebagai murid tentunya diatur dengan tata tertib di sekolah kita. Jangankan untuk 3 hari, sehari saja untuk kita tidak datang itu tentu sudah sangat-sangat merugikan sekali untuk kita dalam itu pembelajaran. Kenapa? Karena tentunya kita akan ketinggalan pembelajaran dengan teman-teman yang lain. Ya, jangan setelah 3 hari itu luar biasa sekali. Nah, tentunya apa yang berlaku untuk anak Rina saat ini itu kita sepakat bahwa itu tidak sesuai ya. Itu sangat melanggar sekali aturan tata tertib dan keyakinan di kelas kita. Ya, bisa disebutkan di keyakinan kelas kita yang mana yang bertentangan dengan yang lakukan. Di keyakinan kelas kan ada beberapa aturan yang sudah kita sepakati. Nah, itu tentunya salah satunya adalah terkait dengan kedisiplinan tata tertib masalah untuk hadir di sekolah ya. Ya. Jadi kalau kita tidak hadir di sekolah itu tentunya harus menyampaikan kepada rekan-rekan atau teman kita yang ada dekat rumah, sehingga saya sebagai gurunya anak ini di sekolah tahu ya sampai kenapa tidak hadir di sekolah. Ya, kedepannya Bapak ingin mendengar dari Narina sendiri, kamu kira-kira kedepannya terkait dengan kasus yang ini maunya seperti apa? Memberitahukan orang tua untuk Koordinasi dengan orang tua, menyampaikan ke orang tuanya Narina supaya bagaimana ada solusi ya.
supaya dengan orang tuanya Narina pergi bekerja dengan adiknya itu adalah solusi lain atau ada cara lain dari orang tua sendiri sehingga tidak mengganggu Narina nanti waktunya untuk ke sekolah, seperti itu ya. Nah ini intinya, jadi mohon nanti Narina sendiri setelah mengetahui bahwa apa yang sudah dilakukan itu melanggar, tidak sesuai dengan keyakinan kita di kelas, tentunya ke depan kita akan perbaiki lagi. Narina, tentunya Narina sendiri akan perbaiki lagi, berupaya untuk berkomunikasi, koordinasi dengan orang tuanya, ya. Oke, terima kasih Narina. Mudah-mudahan kedepannya Narina tidak sampai 3 hari lagi tidak datang ke sekolah, ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa untuk tiap harinya Narina hadir bersama dengan teman-teman mengikuti pembelajarannya di sekolah. Oke, terima kasih Nak atas anunya. Silakan kembali ke kelas, ya. Oke, terima kasih. 1. Oke, tadi saya mari kita masuk. Ya. Tulis ya. Ya, Nak Bintang. Bagaimana kabar Kak hari ini? Baik. Kasih keras-keras ya. Nah, keras-keras nanti ini kan belum ditekan. Baik Pak, baik Pak. Bagaimana kabar Kak hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah ya. Tentunya saya lihat Nak Bintang dalam hari ini itu masih dalam keadaan cerah, ya, sehat ya. Tahu maksudnya kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Nah, ini makanya saya panggil ke sini, kita mau diskusi nih Nak Bintang. Saya melihat dalam beberapa hari ini setiap proses pembelajaran di kelas itu Nak Bintang itu suka mengganggu temannya deh. Ya. Boleh saya tahu kenapa sampai melakukan itu? Boleh? Boleh? Ya, silakan. Pembelajaran saya bosan Pak, gitu. Misalnya saya bosan Pak dengan pembelajaran model pembelajarannya Pak, maksudnya saya bosan Pak, itu saja itu saya jawab, saya bosan Pak, gitu. Ya. Saya lihat beberapa hari ini Nak Bintang kalau dalam proses pembelajarannya itu selalu mengganggu temannya. Kenapa bisa begitu Nak? Saya bosan Pak yang pembelajaran saya seperti itu terus. Oh gitu luar biasa ya. Jadi bosan dengan pembelajaran itu. Jadi Nak Bintang membutuhkan atau ingin pembelajaran yang lain ya, model yang lain ya, tidak seperti yang selama ini kita lakukan hanya mencatat, membaca dan seterusnya. Ya, jadi kira-kira Nak Bintang sendiri membutuhkan atau maunya pembelajarannya yang seperti apa? Misalnya Pak, saya ingin pembelajaran